Kita kan di masa-masa belasan tahun atau 20-an awal lah. Itu kan sangat aku di hobi iki ngono. Berharap hobi kita itu bisa ngasilin duit. Hobi lu apa waktu itu? Hobi gue sebenarnya dari dulu gue seneng motoran. Cuma karena terjebak di circle pergaulan teman-teman band, akhirnya main band dengan skill main gitar yang tidak seberapa akhirnya. Karena bisa main band, terus diajak kosidahan main band tapi di pengajian yang dibawain lagu-lagu itu. Pasti kan ada kompromi yang harus dilakukan dalam rumah tangga ini. Perihal hobi kita, pengalamanmu gimana, Pak? Ya, karena gue hobi motor. Jadi gue waktu mau beli motor yang proper, yang bener-bener gue pinginin, gue tinggal bilang sama bini gue, aku pengen beli motor. Kan udah ada. Buat apa? Buat networking. Gila sih. Jadi solar riding sekarang. Dilema laki-laki bapak-bapak newbie di 30-an awal ngerasa kayak gini sih Pak, koyo pas nom itu kan kita tuh berkutat dengan mainannya laki-laki dalam tanda kutip, iya nggak sih? Iya nggak sih? Laki-laki tuh punya dalam tanda kutip mainan, bukan negatif, iya nekeran. Maksudnya kan iya kan, maksudnya bukan maksudnya mainan itu terus cewek atau apa, bukan gitu ya. Hobi kan, hobi. Sesuatu yang kita suka gitu. Sesuatu yang kita suka, real. Nah, kita kan di masa-masa belasan tahun atau 20-an awal lah gitu. Itu kan sangat wah aku di hobi iki ngono. Iya kan? Maksudnya kayak into di hobi banget gitu loh. Berharap hobi kita itu bisa dapat duit, bisa ngasilin duit. Betul. Udah sih. Gue berharap hobi ya buat kesenangan. Di umur segitu lu udah begitu? Ya, enggak lah Pak, pasti tetap masih kayak wah enak ya kalau ini bisa menghasilkan uang, itu tetap ngono Pak, aku setuju karo Webi. Aku enggak, aku mikirnya gue harus punya duit biar bisa hidupin hobi. Siap. Terlalu advance ya, terlalu advance. Tapi kan dulu kan waktu zamannya Pak Saung masih ngeband, masih celananya masih dipelorotin. Kayak mete-mete yang ini. Iya. Sabuknya masih Black ID. Bajunya Dieri. Iya, terus katoke lek ngleboke kudu nganggo ngono kae lho, kudu nganggo oli ya lho. Kan segini. Iya toh, ketat banget lho, ora iso lek ngleboke lho. Terus motornya dikasih marsupilami. Iya ada lagi. Trompet banyak banget. Trompet. Ada lagi. Tapi aku enggak kayak gitu sih, kayak gitu sih. Enggak, tapi di zaman itu kan band itu kan lagi gila kan. Ya kita semua sepakat suka band lah ya. Iya. Kayaknya generasi kita tuh di umur-umur segitu memang suka ngeband gak sih? Betul, umum banget lah benar, gitu. Umum. Itu kan pasti wah enak nih kalau kita ngeband main dibayar. Iya, setuju. Pasti begitu Pun. Tapi kenapa lu bisa kepikiran kayak gitu Pun? Karena dia sadar diri, Pak. Sebentar. Dia sadar diri. Dia nggak punya talenta, tapi dia sadar diri. Suaraku jelek. Iya benar. Dia sadar diri. Iya benar. Hobi lu apa waktu itu? Hobi gue sebenarnya dari dulu gue seneng berkendara, motor apapun. Nah, cuma karena terjebak di circle pergaulan teman-teman band, akhirnya main band dengan skill main gitar yang tidak seberapa akhirnya. Dan zaman dulu belum ada ride hailing ya, jadi belum bisa menghasilkan kan? Iya. Tapi pernah aku dulu karena bisa main band, terus diajak ini kosidahan. Iya, gini main band, tapi di pengajian yang dibawain lagu-lagu itu. Itu bukan hobi lu. Kan berkendara tadi katanya. Iya, karena terjebak di situ akhirnya gue ngerasa kayak gue nggak bisa begini deh. Tapi dapat duit. Tapi begitu pas main kayak aduh nggak bisa nih, kayaknya bukan hidup gue nih kayak gini. Ketabrak idealisme lagi tuh. Ketabrak Idealisme. Tapi pas nerima duit ya happy aja. Lupa yang tadi. Karena berkendara itu hobi lu berkendara dan lu sadar bahwa berkendara tidak bisa menghasilkan uang. Iya, kecuali ngojol. Pembalap Pak, kenapa langsung ngojol belum ada waktu itu? Belum ada. Pembalap dulu. Jangan lu kuliah 2011 2012, enggak ada ojol. Enggak ada Pak. Berkendara sih. Nanti masih kuliah. Belum berpikir itu. Belum. Nanti masih kuliah. Iya. Masih di Amerika. Masih di Amerika dia. Masih di Amerika. Kalau dirimu apa? Aku aslinya kalau misalkan ngomongin hobi ya Pak ya, ngomongin hobi itu cukup banyak. Aku senang melakukan banyak hal. Siap. Nge-game itu pasti. Iya, sama aku juga. Playing game itu. Aku dari dulu zaman
GTA Vice City dulu. Zaman itu kan GTA Vice City. GTA 3. Oh, GTA 3. GTA 2, Pak. Oh, GTA Yang 2. masih dari atas. Oh, iya masih dari atas. Tapi Masih udah dari main. atas. Tahu aku dari atas. Aku mulai pertama kali main GTA itu Vice City. Sama Need for Speed Underground 2 ya? Ah, betul. Riding Iya. on the storm. Gitu-gitu lah. Sama kalau zaman dulu tuh ya FIFA, terus WE, Winning Eleven. Winning Eleven. Ya kan? Sebelum PES kan Winning Eleven. Terus PES 2003. Terus ya 2013 toh. 2003, Pak. PES masuk 2003 ya? PES 3 kan 3, 5, 6, 8 gitu-gitu kan. Oh iya. Anjir, gue Betul, cuma betul, PES. terakhir paling sering juga cuma main PS2 itu sambil bolos. Dulu tuh apa? Tony Hawk. Tony Tony Hawk Hawk Pro Pro Skater, Skater. Tony Iya, Hawk Pro Skater. Tony Hawk, gitu-gitulah. Itu suka ngeband juga suka dari dulu memang musik tuh kayak ya itu udah jadi umum lah. Itu tuh kayak dulu tuh zaman-zaman itu tuh kayak semua mau jadi Sheila on Seven, the local hero kan Siap. gitu. Iya nggak sih? Iya nggak sih kayak gitu zaman-zaman dulu tuh gitu. Dan zaman itu menghasilkan banyak band yang sekarang eksis. Betul gitu. Jadi memang di momen-momen itu tuh ya masih kayak gitulah. Main bola juga masih banyak lah kalau zaman-zaman Tapi sekolah lah ya. paling pol hobi lu Mas, kan ada banyak tuh. Yang paling pol gitu. Kalau yang paling pol sesungguhnya Pak, hobiku adalah bekerja Pak. Siap. Siap. Waras, Pak. Asli enggak? Tapi Jadi asli. lo otak duit lu tuh dari lahir, Pak. Iya, Iya. kayak. Sebetulnya Iya, bukan Pak. bukan otak duit Pak sebetulnya aku Pak. Jadi gini Pak, aku ngomongin bekerja itu karena aku punya something yang mau aku tuju. Dan tadi itu kan. dan itu bukan duit. Oke. Dan itu bukan duit. Jadi Jadi memang apa sih, Pak? ya aku sesungguhnya ya, aku tuh hidup ingin berkarya. Gitu kan. Oke. Aku hidup tuh ingin Serem-serem berkarya. ya teman-teman gue ini ya. Ya hidup tuh pengen berkarya. Nah, karya itu kan diciptakan dari aku harus punya jalan yang siap untuk dilewati, Pak. Istilahnya gitu lah ya. Oke. Kendaraanku oke. harus siap gitu Oke, loh. siap. Dan aku tuh cari duit itu untuk itu doang sebetulnya, gitu loh. Yang bertahan sampai sekarang apa? Yang bertahan sampai sekarang sesungguhnya ngegame masih. Ya, gue ngegame masih pol sih gue ngegame. Ngegame masih, cuman nggak separah dulu lah gitu. Kalau sekarang itu ngegame ya pol mentok sehari itu ya cuma 1 jam gitu doang. Habis itu pusing ya soalnya. Habis itu udah pusing. Tapi lu masih bisa riding, Kun? Masih motoran tetap. Itu yang mungkin hobi yang paling deep ya buat sampai saat ini tuh ya riding motoran. sih. Dulu masih 20-an begitu ngerasain udah lulus kuliah, udah kerja yang beneran ya, kerja yang punya gaji, bisa beli motor, kayaknya mau berangkat kayaknya besok Banyuwangi enak nih. Oh iya. Banyuwangi enak nih. Tapi ngene lah Pak sih. Nah, nek kamu Pak, sing masih berjalan sampai sekarang apa? Yang masih berjalan gue ngegame, Pak. Tapi aku inget ada yang hilang. Apa itu? Fotografi. Oh. Zaman dulu DSLR 600 Iya, DP. Iya sih. Posting Jangan- Facebook dapet. Facebook tuh. Apa gaweane karo kanca hunting yo. Yo, Iya ra sih? Yo, Jangan iya, di iya, kata-kata. Oh, Duwe ngepol, Pak. DSLR ono kayak yo hunting yo. Tapi gua itu Berarti lu ngalamin ini dulu, foto di cermin pakai tutup Nggak. Canon gini. Enggak. Kalau hobi foto malah nggak begitu, Pak. bener malu soalnya. Terus ke mall bawa gendong-gendong DSLR gitu. Kalau ke mall Kayaknya gua enggak lah kalau ke mall, SMA handycam, Pak. Handycam. Iya. Gua itu Udah berduit dia Bukan, dari zaman bukan. SMA. Padahal dulu handycam yang pakai SD card tuh mahal banget tuh. Iya. gua masih pakai ini, Pak, mini DV. Oh iya tahu iya. Mini DV. Pak. Dimasukin dia ngerti. Mini DV. Referensinya ini catatan akhir sekolah. Iya. Vino Gebastian, Vino bro. Gebastian. Herjunot Ali. Herjunot Ali betul. Siap. Oh, tapi emang itu iya sih. Itu Itu jadi kayak ngepol. wah, Ngepol itu, kayak Pak. Zaman itu ya film catatan Catatan akhir sekolah itu emang kayak Ngepol, Pak. keren ya gitu kan. Ngepol, Karena kan Pak. itu kan zaman-zaman kita masih SMP kan nggak sih kayak SMA apa gua, Pak? Hah? Enggak lah. Filmnya SMP. Filmnya SMP. Filmnya tayang itu kita SMP Ya. gitu kan. Kan jadi kayak ngeliatin wah anak-anak SMA keren ya. Iya nggak sih kayak gitu ya sih. Jadi hobi gue tuh fotografi dimulai dari bapakku punya inventaris kantor kamera DSLR, Cybershot. Cybershot. Bah, Cam. nggak ngerti ya? Camdik. Kamera digital Cybershot, Iya, Pak. digital. Warna merah, 3,2 megapiksel. Wih, wis 3,2 paling canggih dulu, bro, Ngepol, zaman Pak, semono, bro. ngepol, Pak. Pakai MMC, Pak.
Pakai MMC. Itulah kamu mulai moto. Terus kakak gua pengen handycam kan. Terus kakak gua nabung beli handycam, gua make. Terus beli gitu. Ya bukan beli sih. Nggak pernah beli gua kamera. Kapan itu mulai hilang? Hobi fotografi itu? Kerja tahun 2000, umur 24 lah. Kerja di Jakarta gue hilang. Bukan hilang sih, terakhir seingat gue ya. Seingat gue yang maksudnya fotografi yang masih bawa kamera ya. Masih bawa kamera, bawa filter gitu-gitu. Kerja di Jakarta. Jadi waktu gue kerja di Jakarta, corporate nih gue. Corporate manajemen. Bawa kamera gue, Pak. Jadi kan Jakarta itu kan waktu itu ya, polusinya itu ya udah lumayan lah. Tapi kan jadi matahari jadi bagus, Pak. Iya. Jadi setiap kali gue pulang kantor, gue jalan kaki sambil nge-shoot, Pak. Das. Tapi malu. 600D. 600D itu hobi gue yang hilang. Sekarang sih gue nge-game, Pak. Enggak, tapi aku mau tanya lagi dulu. Titik mana itu tuh hilang? Kamu ngerasa itu wes hilang tuh apakah ya udah tiba-tiba udah nggak moto aja atau ada momen khusus ngono? Hilang nggak moto aja. Jadi waktu buat hunting itu kenapa dulu orang hunting ya? Kan kayaknya semuanya bisa difoto ya. Ya trennya lah ya, trennya ya. Iya memang itu udah kayak hunting ya. Ya jadi kayak pertama bawa kamera udah berat, Pak. Karena waktu itu udah ada kewajiban bawa laptop kan. Bukan kewajiban sih. Kerjaan kita kebutuhan. Ya. Backpack kita itu akan lebih bermanfaat ketika isinya laptop. Dan laptop dulu tuh kan laptop gua itu MacBook kan. MacBook 2008. Oh, yang masih tebel. Iya, masih belum aluminium kan. Itu kan berat banget. Chargernya apa? Gini. Betul. Itu berat kan. Ya udah, habis kena itu. Terus gua nggak bawa kamera, habis hilang. Terus smartphone Android lah. Android udah mulai agak bagus itu. Itu 2013, 14, Pak. 14 ya. Setelah BlackBerry lah. Udah BB udah ini surut lah. Udah kelewat dikit. Nah, itu gua mulai hilang, Pak. Mulai hilang tuh yang bawa kamera ya. Tapi kalau nge-shotnya sih gua masih ya sampai sekarang sih gua masih misal gue lagi jalan sama keluarga gitu kan, gue pasti ngambil human interest sih, pakai handphone aja, tak masih. Tapi itu udah, maksud gue udah bukan hobi lagi. Tapi memang berarti nggak dari dulu kamu tuh orang visual lah ya? Visual, Pak. Visual ya? Visual, Pak. Jadi memang visual banget. Maksudnya dari desain grafis loh. Mau cerita desain grafis. Visual. Suka moto. Saya ini senengannya multimedia. Hobi gua lihat TV gede sekarang. Bukan hobi sih. Kesenangan gua adalah lihat TV yang gede. Berarti gampang hilangnya tinggal masuk ke toko elektronik ya. Bener, Pak. Bener. Waktu itu TV di rumah gua kan 32 inch. TV keluarga. Terus gua ngekos dapat TV bekasan kakak gue lagi, 24 inch. Kecil dong. Ya, lebih kecil dong. Terus teknologi TV itu kan semakin kesini semakin gede-gedean tuh. Dulu paling gede 55. Wah, gue harus beli TV ini nih 55, gede lagi. Yang OLED gitu ya. Nggak peduli kualitas, Pak, gue, Pak. Yang penting gede aja gitu. Terus 80 bukan kebeli ya, tapi kayak ada project atau ada intinya ada orang lah yang butuh kayak gitu. Terus gue beli gitu. Terus lama-lama, sekarang kan teknologinya LED udah macam-macam. Kapan terakhir lu beli TV? Kemarin, Pak, belum lama itu. Gimana caranya izin sama istri? Itu gara-gara libur. Ada libur panjang lah itu, awal-awal Mei itu. Nggak tahu, gue tiba-tiba beli TV aja. Istri gue yang beli, kan gue nggak punya duit, Pak. Istri gue yang beli. Oke, ini jadi pembahasan menarik. Pembahasan menarik. Kita kan udah nikah semua lah ya, gitu ya. Walaupun aku sedang tidak menikah. Ya, tapi kan soon kan, Pak. Soon gitu. Soon. Nah, tapi udah punya tunangan dong. Udah. Soon, makanya aku tadi ngomong soon. Nah, apa namanya? Udah nikah kan? Pasti kan ada kompromi yang harus dilakukan dalam rumah tangga ini. Iya, sepakat gua. Perihal hobi kita, ya nggak sih? Kerasa nggak? Maksudnya, lo ngerasain ya? Dulu waktu aku masih punya istri gitu kan, apa namanya, aku harus kompromi, nggak bisa kayak dulu. Maksudnya kayak dulu tuh kita bisa ngegame, istilahnya ya paling gampang lah ya, lensa baru beli, istilahnya ngono lah gitu loh, ngegame apa konsol, pengen beli game dan lain sebagainya, yang kecil-kecil aja gitu, ya, benar. Terus ngabis spending waktu buat itu gitu. Ya. Nah sekarang kan nggak bisa, ada entah masalah itu masalah keuangan, entah itu masalah waktu. Betul, sepakat, Pak. Gitu. Pengalamanmu gimana, Pak?
Hobi gua Apa yang harus dikompromikan dari hobi? nggak ada sih Pak gua, Pak. Enggak. Enak banget istrinya, Cok. Bukan, karena gua habis Pak, bukan habis ya. Duit gua habis kan. Ngerayunya gimana? lu ngerayu bini lu nggak? Iya loh. Enggak Pak, enggak. Misalkan lu lagi di toko Oh elektronik. dia jago diplomatis berarti. Enggak Pak. Ya kalau kan gua udah nggak bisa beli sendiri nih. Ya istri gua beliin atau enggak gitu doang. Kalau misalnya gua senang banget Tamiya nih. Tamiya nih. Oke. Tamiya masih main nggak sih sekarang? Oh, lagi booming. Anakku baru main. Ya intinya anggap aja Lagi Tamiya naik ya? gitu kan. Kan nggak bisa gue beli Tamiya saat itu juga. Oke. Ya karena emang nggak ada uang, maksud gue gitu. Oke. Karena emang nggak ada uang. Jadi ngapain harus izin kalau nggak ada uang? Ya nggak kesampaian dong. Lah itu nggak kesampaian hobimu, Pak. kesampaian. Bener. Komprominya tuh lebih ke diri gue sendiri. Misalnya gue pengen Harley Davidson nih. Gue masih pengen. Holden sama Harley Davidson gue masih pengen. Gue masih pengen. Tapi nggak ada uangnya buat beli, ya udah tunda aja dulu Pak. Tunda aja dulu. Enggak, tapi gini nih, saya entar. Ini belum menjawab pertanyaan, Bro. Dia belum menjawab pertanyaan. Maksudnya kamu sebelum menikah, Pak, kan kamu mengelola uangmu sendiri. Iya, gue dulu punya motor, Japstyle gitu. Oke. Lah iya kan, maksudnya kayak ya kamu pengen ya udah beli aja gitu iya, loh. beli. Ada duitnya beli. Bangun kan, dulu gua. Iya kan, maksudnya kan sekarang mungkin kayak istri juga mengelola keuangan nih dan Iya. sebagainya. Lah berarti kan ada kompromi di situ, Pak. Nggak dibeliin nggak jadi hobi Pak. Hilang hobi gue. Ada satu hobi gue. Menerima yang pantun berarti. Menerima yang pantun berarti deh. Hobi gue ngegame, gue jadiin bisnis. Gue punya PS-an kan. Oke. PS-an, nyewain PS kan. Ya udah gitu aja. Dalihnya bikin bisnis. Iya. bukan hobi. Ya habis. Dalihnya. Sebenarnya bukan dalih waktu itu. Tapi ya sudah itu bisa jadiin dalih juga. Ya jadi tips satu teman-teman semuanya, kalau kalian sudah berkeluarga ya kan, mau memfasilitasi hobi, izinnya adalah untuk bisnis. Sama sih. Lo bentar lagi buka bengkel anjing. Gua ya sih cita-cita karena gua pengen Oke. gua hobi motor. Nah, Jadi gua waktu mau beli motor yang proper yang bener-bener gua pinginin, gua tinggal bilang sama bini gua. Aku pengen beli motor. Kan udah ada. Buat apa? Buat networking. Gila sih itu. iya. Gila sih itu. Buat networking. Iya. Jadi Jadi solo riding sekarang. iya. Jadi pelajaran pertama, guys, pelajaran kedua, guys, menikah itu kalian harus memperbaiki komunikasi diplomasi kalian. Kudu pinter-pinter ngakali, le izin. Pintar-pintar nge-share masalah. Misalkan, aduh, teman-temanku nih motornya bagus-bagus, aku nggak bisa ngambil opportunity bisnis nih gara-gara motorku jelek, nggak bisa ikut riding. Tapi kalau lu dituntut gitu gimana? Ini udah gue beliin nih, mana opportunity-nya gitu? Hah? Ada kasih, ya tinggal buktiin aja. Ada apa? Ada orang Ada siapa nih? Tapi kan tanggung jawabnya malah serem nggak sih Bun, menurut gue Bun? Hah? Dia ntar juga lupa kalau duit dari mana, harus dari motor. Biasanya gitu. Kadang kemarin gini, waktu gue pulang, ini gue nanya, suara motornya beda ya? Ganti knalpot lu? Iya. Dia tahu. Dapat dari mana knalpot? Tuh punya duit. Ini hadiah dari Indomie. Siap! Ya, tapi nggak masuk akal. Lebih gak percaya lagi sih dia. Lebih nggak masuk akal. Kamu tuh jangan menganggap istrimu tuh sebegitu bodohnya gitu loh. Ini ya, si rada cerdas loh. Ini hadiah dari Indomie anjir. Tapi Kamu ini kecok. Tapi aku sepakat, gue baru sadar ketika lu bilang networking gitu, baru sadar. PS-an gue kan siapa aja yang butuh PS buat rame-rame acaranya, pakai punya gue kan beres Pak. Iya, betul. Kemarin di studio kan, Heeh. terus kemarin di beberapa tempat gitu, ya udah pakai aja. Seneng Iya Pak, sih, gue seneng PS gue dipakai tuh seneng. Karena kalau nggak ada musuhnya kan nggak seru main PS. Betul. Tapi salah satu, nggak tahu ya kalau kalian ngerasain atau enggak. Kalau aku tuh ngerasainnya adalah salah satu yang terberat dalam berumah tangga di awal-awal itu adalah kompromi mengenai hobi kalau buat aku. Sorry, bukan cuma hobi. Bagaimana kita menghabiskan waktu dan uang. Iya, persepsi of money kalau gue Pak. Iya betul, karena kan maksudnya pasangan kita tuh punya latar belakang yang berbeda dengan kita Iya, juga. beda. Bagaimana dia spending, maksudnya gini loh, prioritas Pak, maksudnya gini loh. Contoh ya, misalnya, ini calon istriku nih, si Iya. Silva nih. Dia itu
prioritas dia itu bisa menghabiskan uang banyak untuk makan. Misalkan gitu. Oke, Contoh, oke, ya kan? oke, Iya kan? oke. Coba beli untuk makan tuh dia bisa Wagyu A5. gitu. Dia maksudnya kayak nggak apa-apa aku spending uang karena aku kayak happy gitu loh. Ya. Nah, buat aku kayak ngapain sih? Kan cuma sekali makan. Sama-sama makan. Iya nggak sih? Cuma mesti kayak buat aku ya. Kan makan di angkringan sama gitu kan. Keluarnya tai juga gitu loh. Keluar juga tai sama aja. Keluarnya juga tai juga. Tapi gitu. kalau itu interest sih Pak menurut gua. Tapi kan prioritas tadi juga, Pak. Maksudnya kayak prioritas aku mau spending uang bagi dia itu nggak mahal. Nah, itu nggak sih? Nggak mahalnya itu menurut gua lebih ke persepsi of money. Ukuran sih itu Pak, nggak mahal tuh ukurannya. Bukan, maksudnya gini. Beda kalau aku, misalkan gitu ya. Kalau buat aku bisa ngabisin uang banyak buat gadget, misalkan gitu. Iya. Karena kan buat aku, lah kan gadget nggak langsung habis. Benar. Gitu loh. Produktif ya. Iya, bakal bisa dipakai produktif. Kan perception of money juga itu, Pak. Maksudnya aku spending uang di sini untuk makan itu besar, tapi untuk gadget menurutku nggak besar. Iya. Nah, buat pasanganku, ngapain beli ini mahal-mahal? Mending buat makan seneng, enak, perut kenyang gitu loh. Benar. Bahkan itu menurut gua ya, setiap dari kita itu kan oke lah kita dapat jatah anggap aja 100 juta gitu per bulan gitu. Wah, kita wih. Amin sih. Ya kan enak aja Amin. Sedap ya segitu ya. Iya. Oke. Kan kita pasti akan porsi menghabiskan uang 100 juta kan beda-beda kan. Iya. Kalau diri lu paling banyak akan lu spending di mana? Aku adalah Jangan diputerin nih, kalau lu pasti diputerin duitnya. Iya sih. Ini yang harus yang Konsumtif. harus kesenangan ya. Konsumtif. Iya, konsumtif bukan untuk produktif ya. Kalau aku satu di audio, yang kedua di visual, yang ketiga gadget. Tapi gadget ini menyangkut ke sini Oh juga. ya, audiovisual lah ya. Audiovisual ya. Gadget and audiovisual. Kalau aku itu. Genelec dibeli. Ya. Yoi. Lalu apa pun? Motor lagi pun, tetep pun. Buka bengkel sih. Enggak kan tadi konsumtif anjir. Konsumtif, udah ada briefingnya. Bengkel pribadi. Oh. Bengkel pribadi. Berarti kan otomotif juga loh. Otomotif. maksudnya gitu. Motor kan. Bengkel pribadi lucu banget. Kalau Iya. ya iyalah. Iya sih. Gua tuh punya cita-cita sih, punya garasi sendiri yang dimana di situ ditaruh motor-motor gua, mesin-mesin gua, bengkel kayak gitu. Jadi kalau lu bongkar, nggak dirapiin nggak apa-apa. Iya, benar. Yo itu. Iya. Bini gue juga malas masuk ke situ. Bawa oli. Iya. Lagi. Jadi bongkar biarin aja. Iya. Ruang bermainmu lah ya itu ya. Iya, ruang Ruang bermain. bermain yang lebih besar. Kayak Tony Stark kan dia punya ruang bermain sendiri. Kamu, Pak? Kalau gua 100 juta nih. Itu. Habisin. Gitu misalkan. nggak tahu Pak gua. Buat Chelsea lagi lu. Tahu gua, Pak. Buat Chelsea lagi lu. Nggak punya pengalaman itu gua, Pak. Oke. Kalau ke klub gua masih izin istri buat ke klub. Oh, kalau sekarang ke klub cari sugar baby ya. Kalau ke klub itu sometimes merasa tua juga, Pak. Kenapa? Apa yang ngerasain tuh? Ya yang dateng itu Caca nom kan. iya sih, man. Kayak enggak, Pak, kayak matanya udah pedes kena asap rokok orang lain gitu-gitu. Terus kayak Lampu-lampu gitu nggak tahan nah, lama. kalau gitu. kalau gue itu senang Masih kan. senang, masih senang. Audiovisual gue masih senang, Pak. Sama, gue audiovisual juga. Iya. Jadi makanya beberapa event yang gue terlibat mengkonsep sedikit atau banyak, LED-nya pasti gede. Pasti gede itu, pasti ngepol itu LED-nya. Gede menurut gue ya. Maksud gue gede itu kayak event tahun lalu itu 50 meter persegi. Tahun depan tuh pasti 75, pasti naik terus. Dosisnya tuh masih bener. Karena gue seneng banget. Karena basicnya gue ngegambar ya. Itu tuh ada ya mungkin sih kalau balik dari pertanyaan tadi gue akan bikin ini sih working station gitu sih. Oke. Working station pakai apa ya? 49 inch atas bawah gitu kan, stereo Yamaha DS7 lah 5. Lu mau nyetel apa sih gede-gede begitu? Yang bukan begitu, Pak. Itu tuh lu nggak paham anjir, lu udah demo-demo terus kerjaannya. Anjir, nggak ada gua demo. Enggak, tapi itu tuh aku ngerti ya maksudnya kayak itu tuh surga dunia kita, Cok. Iya kan, maksudnya tempat iya kan, Masuk, Pak. Desktop kita itu kayak wah tata rapi. Ya walaupun nanti bukanya tetap ini sih, Iya, Google Chrome sih. Iya sih. Sama Excel. Iya. Kalau mentok itu sih ya emang sih gitu. Google Spreadsheet paling untuk itu. Gede-gede gitu yang diputar resolusinya 1080. Ya, pada kenyataannya kadang begitu, Pak. Tapi enggak lah. Kalau Oke. monitor
Udah 4K ya enggak. Ya, gue akan spending di situ. Balik lagi pertanyaannya, mau buat apa? Gue pengen bikin studio lah. Itu mini studio lah ya, namanya mini studio. Multimedia studio. Mini studio ya buat kayak gitu, Pak. Gue pengen bikin mini studio. Ada drawing padnya, audionya proper, wah gitu ya. Sih, betul sih. Lagu dari Spotify itu bisa terplay dengan kualitas yang lossless. Iya. Bener nggak itu loh, nggak ke sound horek. Gede juga loh itu. Iya. Susah Gede sih Pak, gede Pak. Susah ngomong sama Bundi emang. Itu gede Pak. Susah ngomong. Sayangnya nggak muat di rumahku Pak. Iya. Tapi Pak, kualitas sound itu bukan masalah inch-nya ya. Bukan masalah inch-nya, kualitas itu. Sepakat. Kamu angel sih. Kamu nek demo asal inch gede wae soalnya. Pakai toa, pakai Toa cukup Pak, toa cukup walaupun nggak kedengaran juga. Makanya di event kita yang sempat kita ngerjain bareng itu kemarin, itu gue ribet kan. Malam sebelumnya kan gue ribet banget kan. Sih kurang, tapi vendor-vendor udah hafal sih. Ya karena gue sensitif gue. Bahkan anakku lihat TV, suaranya kekencengan. Gini aja lah. Diri kalian ngeplay TV, entah YouTube atau TV ya, itu soundnya di ini volume berapa? Kan ada 14 kan per dua naik tuh. Dia beli berapa? 20 aku Lu bilang. 20? Lu berapa? 14, 15. 14, 15. Iya, yang penting jerih. Sound TV kan jelek. Iya bener. Sound Tahu TV nggak gue jelek. berapa? Di bawah 10 Pak. 8. Maksimal 10 anak gue tuh. Gua sama anak Sehening gue tuh. apa sih rumah lu? Lu tinggal di mana sih? Sehening apa? Kalau aku kan di pinggir jalan. Enggak, kayaknya tuh dia tuh kayak misalkan ada suara dikit Headroom Pak, headroom Pak. Headroom apa? Headroom audio kalau kita mixing itu kan ada headspace-nya kan. Nah itu, gue ngejaga itu. Makanya gue pengen punya mini studio pun. Gitu loh. Audio pill gitu loh. Berarti besok bisa diajak jadi sound engineer aja. Bisa gua. Tapi nggak dikerjain. Tapi hobi lah, balik lagi ngomongin hobi. Akhirnya hobi itu harus berkompromi dengan pekerjaan juga nggak sih? Pasti Pak. Di umur-umur kita nih? Pasti Pak. Karena kita udah lebih peduli terhadap tanggung jawab kan sekarang. Tapi ini jadi kayak plus minus ya Pak. Maksudnya kayak dulu kita punya waktu, tapi nggak punya duit untuk membiayai hobi. Ini suka lihat Instagram motivasi itu tuh, yang 3 row itu kan. Apa lagi yang nggak tahu aku? Nggak tahu aku. Gua nggak tahu juga. Anjing. Ya oke. Nggak tahu juga. Kalau dulu kan kita punya waktu, tapi nggak punya uang untuk Gitu loh. membiayai hobi. Instagram motivasi sih begitu. Nah sekarang kita nggak punya waktu dan nggak punya uang. Menyedihkan ya. Ya bukan nggak punya uang sih Pak, dibaginya banyak. Dibaginya banyak. Betul, itu tadi loh. Karena dulu kita sendiri Pak, kita lapar mah, udah kita doang yang lapar Pak. Tapi Pak Yo, sorry ya nih, buat aku ya sekarang ya. Masa-masa udah kerja dan belum menikah itu masa-masa terbaik. Ini the best time for saving. Bro. Iya sih betul. Tapi ya gitu ya, duwe bojo ki tetep enak ya iso kelon dengan halal ya kan. Ono sing mensupport di saat-saat kita ngedown itu ya tetep enak itu. Rasa nangis. Hobi paling mahal lu tetap di motor berarti sekarang? Atau ini, sekarang kan umur-umur kita kan Bini gua nonton anjing. iya ya nggak jadi, gue ralat. Ini Lo habis sampai berapa puluh juta untuk motor? alibinya kan olahraga kan sekarang? Alibinya kan olahraga. Lu kan tenis kan? Tenis. Aku olahraganya sekarang sudah Manda. Gue nge-gym. Gue nggak nge-gym. Mau bohong. Enggak, gue kemarin subscribe, Pak. Udah habis subscribe gua. Nge-gym di mana udah habis? Iya. Aku golop kadang-kadang gue golop. Dirimu apa? Olahraga? Olahraga Berkedok, hobi gitu. motoran sih masih.
Motoran. Motoran kok emang masuk olahraga ya motoran ya? Keringetan. Kalau lu balapan ya Kamu tuh motoran keringetnya itu karena panas matahari, bukan karena bergerak anjir. karena nggak ada AC-nya. Iya. Adrenalin loh. Nggak Adrenalin ada. nantang maut tuh kadang. Nggak ada, kamu tuh berkendara secepat-cepatnya berapa ratus kilometer sih emangnya. Enggak, kalau lu balapan olahraga, Pak. Kalau balapan, MotoGP, Ya, itu olahraga. Iya, di track. Kamu cuma Ya, tracknya, nikmatin suasana. tracknya Sekopakem yang Merapi. Berarti lu nggak olahraga, Bun? Nggak olahraga lu, Bun? Jogging sih. Oh, siap. Itu kayak olahragaku bukan hobi, tapi Kebutuhan. lebih kebutuhan. Kalau Bener, gua bener. mau olahraga, fisiknya jadi kayak staminanya kayak jadi gampang lemah. Ya, Ya gampangnya gini kan, kita di usia 30-an ibaratnya baterai kita itu udah kembung. Inilah healthy levelnya 80. Healthy level baterainya itu udah mulai kembung nih. Iya sih, gua juga sih. Ya, makanya dengan perut segini, dengan fisik segini, paling enggak kita olahraga kan bukan cari bakar kalori ya, bukan bakar lemak biar kurus kan motivasinya, tapi Iya, kayak biar iya fit sih. aja. Iya, benar. Tapi kemarin aku dapat sebuah kata-kata dari Pundio Yo ini. Wah, anjing. tentang perihal olahraga nih. Siap Perihal ini. olahraga. Olahraga itu penting. Menjaga kesehatan itu penting. Kenapa? Karena kenikmatan dunia tidak terasa maksimal saat kita tidak sehat. Sastrawan kita yang luar Bah- biasa. bahkan seks aja itu jauh lebih nikmat kalau kita fit kondisinya. Bener sih. Bener sih. Bener nggak sih? Iya, ya bener. Sepakat. Iya sih, bener. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya betul lah. Masih aktif kan secara seksual? Itu hobi gua, Bro. Itu hobi gua sih, Bro. Kemarin gua denger lu gabung grup itu ya? Info obat pembesar penis ya? Goblok lu. Cangkemnya nyebain. Bang tolol sih dia. Bang tolol, goblok banget sumpah. Goblok banget sumpah. Ya tapi sekarang alhamdulillah sekarang momennya adalah aku sedang tidak menahan diri untuk hobi ya. Lebih menahan diri karena uangnya nggak ada, bukan karena kepentok istri. Nah, itu. Tapi Kan utang bisa pay letter. enggak dong. Gila. Kartu kredit limitnya bisa 50 juta Ini Nyet. loh, kamu, dia belum belajar literasi keuangan. Ini begini nih, belum belajar literasi keuangan nih begini nih. Gila sih. Karena dia tahu celah hukumnya apa, mana yang harus dibayar, mana yang Iya. enggak. Soalnya dia kalau misalkan dikejar-kejar DC, masanya dia lebih banyak soalnya. Dia yang takut. DC-nya yang takut. Yoi. Ya jadi gitu. Ya tapi balik lagi ya, obrolan kita kali ini sangat berkelas karena didukung oleh Seruni Audio. Seruni Audio. Ya, jadi ini adalah salah satu produk lokal asli Jogja ya yang sudah go internasional gitu. Jadi ya kualitas audio kita thanks to Seruni. Seruni Audio. Yang sono lah pokoknya masalahnya adalah ide lah. Hobi itu akhirnya sering terbentur dengan berbagai hal. Entah itu kondisi ekonomi ataupun kondisi pasangan dan anak. Jadi kita harus menjaga. Tapi maksudnya kayak gini nggak sih Pak? Maksudnya hobi itu adalah sesuatu yang membuat kita tetap menjadi manusia nggak sih? Ada yang bilang begitu. Hobi harus dijaga biar kita tetap waras. Ada Iya, yang bilang juga, Pak. menjaga keuangan. Tapi Tapi itu lu nggak setuju relate, Pak. Nggak Enggak. relate, Pak. Nggak relate, Pak. Relate. Hidup udah tahu sendiri lah. hidup kita Tahu gimana. sendiri apa anjing tahu sendiri? Nggak tahu gua. Nggak jelas ini Bang orang lain. Nggak jelas gua. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.